Halo Sobat WNH, WNH News kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya Juanda Francisco Sinaga yang melaporkan langsung dari Aula Lantai 3 Gedung Visipol Universitas Nurdin Hamzah. Perlu Sobat WNH ketahui, sesaat lagi kita akan menyaksikan kuliah umum dan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang kebijakan luar negeri. Kuliah umum ini pun diikuti oleh dosen dan mahasiswa di Universitas Nurdin Hamzah. Nah, seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sobat UNH, kuliah umum ini berlangsung pada Jumat 26 Agustus 2022. Kegiatan ini diawali dengan penyambutan kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, yakni Bapak Muhammad Takdir SH beserta rombongan. Hadirin yang terhormat, selamat datang. Kami ucapkan kepada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terimalah tari persembahan. Kepada Bapak hadirin sekalian. Tari persembahan merupakan tari tradisional khas dari rumpun Melayu yang disajikan dalam upacara atau ritual penyambutan tamu. Tari ini ditampilkan oleh beberapa penari perempuan. Kemudian perpukaan mahasiswa bagi yang hobi atau berminat ke luar negeri nanti bisa ditanya. Makna dari tari ini adalah sebagai bentuk penghormatan bagi tamu yang datang. Tari ini dibawakan oleh 3 penari dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Selanjutnya, pengaluran syal sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak. Jadi kalau sholat sudah sholat tadi itu ada masalah dari ini Pak ya. Boleh ya. Selamat datang di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat limpahannya kita dapat hadir pada kuliah umum sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri. Kuliah umum dan sosialisasi ini membahas mengenai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri dengan tema Peran Dunia Akademis dalam Kebijakan Kementerian Luar Negeri mengenai upaya pengembangan kepentingan daerah. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor 3, Bapak Kuliah Sanjaya SHIMH, kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu, Bapak Muhammad Takdir beserta rombongan yang kami hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor tidak bisa hadir Pak. Mungkin nanti akan menyusul bergabung dengan kita karena kebetulan di jam yang sama kita juga sedang ada kegiatan Pak di kampus yang sebelah sana Pak. Ada Wasdalbin, jadi dari LL sebuah dikti guru dari kegiatan pengawasan dari Kementerian Kemendikbudristek gitu. Jadi mungkin beliau akan bergabung nanti dalam kegiatan kita. Pertama-tama kami tentunya sangat bangga dengan kehadiran Bapak-bapak dari Kemenlu untuk hadir di kampus kami, tentunya memberikan sharing informasi yang cukup berharga nanti bagi kami.
perlu kami sampaikan Bapak Takdir dan rombongan bahwa kampus kami ini baru berdiri menjadi universitas itu di akhir tahun 2020 Pak. Jadi sebelumnya kami sekolah tinggi, kita ada 2 fakultas. Di sini ada Fakultas Visipol di gedung ini. Ini ada prodi ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan. Kemudian di gedung sana mungkin Pak kelihatan dari sini itu Fakultas Ilmu Komputer. Ada 3 program studi di sana Pak. Ada sistem informasi, teknologi informasi, kemudian ada teknik informatika gitu. Kita memang lagi proses pengembangan di kampus, jadi kami sangat senang sekali hadiran Bapak-bapak beserta rombongan di sini. Tentu menjadi warna baru bagi kami, informasi baru terutama bagi kaum mahasiswa nanti. Itulah harapan kami ke depan. Mungkin saya tidak panjang mukadimah gitu. Kuliah umum dan sosialisasi ini membahas mengenai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri dengan tema Peran Dunia Akademis dalam Kebijakan Kementerian Luar Negeri mengenai upaya pengembangan kepentingan daerah. Disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Takdir SH dengan moderator Bapak Muhaimin SPD MIKOM. Selamat bergabung ya dalam agenda ini, dan juga Bapak Muhammad Takdir kami ucapkan selamat datang di bumi Sepudut Jambi 9 Lurah. Ayo semangat ya. Masuk ke Universitas Nurdin Hamzah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Universitas Nurdin Hamzah? Dan selama saya di Jambi ada 3 universitas yang kita datangi. Itu saya melihat karakteristiknya yang berbeda. Kalau di Unja itu adalah energi. Jadi saya kemarin presentasi mengenai energi dengan harapan karena pusat studinya kan banyak energi, nano ya, dan nano, kemudian lingkungan hidup, kemudian pusat studi apa lagi, banyaklah pusat studi dari universitas. Kemudian di Universitas Batanghari itu bicara tentang UMKM karena dia fakultas ekonominya yang dia tonjolkan. Nah, saya perhatikan di Universitas Nurdin Hamzah ini fakultas komputer ya. Komputer, nanti Visipolnya juga akan masuk ke situ. Maksudnya Visipol itu kalau di Kemlu itu diterima biasanya fakultas Visipol dan AI. Tapi Visipol itu tidak usah kita singgung banyak karena saya yakin secara umum sudah paham, ya. Tapi fakultas yang komputer ini yang akan saya perlihatkan kira-kira nanti dalam konteks politik di luar negeri, teman-teman alumni komputer kira-kira kemana? Kalau alumni Visipol udah pasti paham darinya kemana. Tapi ilmu komputer itu nanti arah kemana kalau misalnya dalam konteks kebijakan politik luar negeri, ya? Ya, boleh lanjut ya. Nah, ini gambaran dunia saat ini, ya. Peta ini menunjukkan nanti teman-teman yang komputer minded bisa lihat di situs www.pan4pis, ya. Ini ada bagaimana setiap negara di seluruh dunia, ada 100 sekitar yang diindekskan oleh situs ini, ada sekitar 173 negara. Negara-negara dengan warna-warni ini mencerminkan dia punya kerentanan. Kerentanan itu artinya punya apa kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayunya kerapuhan, kerawanan. Jadi ini situs berisi kurva-kurva indeks antar negara. Itu menariknya nanti teman-teman kalau masuk ke situ. Jadi kurvanya ini kalau dia semakin turun, kurva karena dia tentang sesuatu yang negatif, kalau dia turun itu kan berarti baik. Biasanya kan statistik kalau naik dia tidak baik kan. Nah ini yang turun yang baik karena dia bicara tentang kerapuhan. Kerapuhan dari sisi misalnya demographic pressure-nya, kemudian intervensi eksternalnya. Ada negara yang sangat rapuh terhadap external intervention, seperti Indonesia. Itu dia skornya itu sekitar di atas 4, ya. Kemudian state legitimasi itu ada subindikator state legitimasi, artinya
pergantian pemerintah itu kadang-kadang semrawut, ya. Ada yang diganti secara konstitusional, ada yang diganti secara inkonstitusional. Nah itu ada semua di situ. Nah kita termasuk punya strategi legitimasi yang kuat lah. Usai pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, baik mahasiswa maupun dosen. Apa kebijakan Menteri Luar Negeri menghadapi dampak sosial yang seperti kita ketahui di peta tadi, salah satunya Afrika Selatan, Afrika yang berlambang merah tadi, simbol merah tadi. Nah, kebijakan Menteri Luar Negeri untuk menghadapi dampak tersebut bagaimana? Sedikit melenceng dari tema. Kan saat ini kita tahu bahwa Provinsi Jambi itu memiliki inflasi yang paling tinggi di Indonesia. Apakah hal ini berpengaruh terhadap perekonomian luar negeri? Lalu bagaimana peran mahasiswa di daerah khususnya di Provinsi Jambi dalam menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Setelah itu, dilakukan penyerahan cenderamata oleh Rektor Universitas Nurdin Hamzah kepada Bapak Muhammad Takdir SH, serta penyerahan buku hasil penelitian Kementerian Luar Negeri. Dan dilanjutkan dengan foto bersama Civitas Akademika Universitas Nurdin Hamzah bersama Kementerian Luar Negeri. Nah Sobat UNH, saat ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Takdir SH yang merupakan Kepala Bidang Kementerian Asia Pasifik, Pak ya? Benar-benar. Bapak, kami dari UNH ingin bertanya kepada Bapak, apa nih Pak bedanya Perpres nomor 57 dan 166 ini Pak? Kalau Perpres 56 dan 116 itu lebih pada penekanan aspek koordinasi yang lebih jelas, ya, lebih tegas di dalam pasal 5B Perpres 116. Jadi sebenarnya itu merupakan pengejawantahan dari ketentuan dalam Undang-Undang 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, di mana disebutkan sebagai Menteri Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri. Oke, baik. Nah, bagaimana nih harapan Bapak ataupun tujuan Bapak ke depannya untuk sosialisasi seperti ini kepada mahasiswa? Sebenarnya sosialisasi yang Perpres 116 ini kita fokuskan ke pemerintah daerah. Tapi kemudian kita juga lakukan dengan universitas ataupun pihak perguruan tinggi sebagai upaya untuk juga memberikan penjelasan bahwa sebuah kebijakan itu dia akan efektif dan efisien kalau bisa dilakukan secara terkoordinir, karena kebijakan publik yang tidak dikoordinasikan itu biasanya ada ongkosnya yang lebih mahal. Nah, kita kan menghindari terjadinya ongkos yang lebih mahal, sehingga apapun tentang kepentingan nasional kita sebaik mungkin kalau kita ingin dia efisien atau efektif, maka dia harus dikoordinasikan secara konsisten. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga selamat beraktivitas kembali Bapak ya. Oke. Demikianlah rangkaian kuliah umum dan sosialisasi Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri dengan tema Peran Dunia Akademis dalam Kebijakan Luar Negeri, Upaya Pengembangan Kepentingan Daerah, Jumat 26 Agustus tahun 2022. Tetap dukung kami dengan cara komen, like, and subscribe YouTube UNH. Saya Juanda dan kerabat tim yang bekerja pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.